boleh dilayakan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama melalui diskusi Zoom ini ya Tuhan, di mana kami boleh pakai ini untuk belajar lagi akan kebenaran firman-Mu, untuk dapat lebih memahami akan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang daripadamu boleh berlimpah di dalam kehidupan kami, yang olehnya kami boleh lebih setia, lebih taat, lebih dengar-dengaran, lebih mengasihi akan Tuhan, serta takut akan Dikau. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada jam saat ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang belum berkesempatan hadir ya Tuhan, berhalangan, dan di dalam berbagai aktivitas dan kegiatan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka itu berada. Kami berdoa secara khusus untuk Sami Tuhan, biarlah dia boleh mengerti bahwa tidak ada sesuatu masalah di antara kami, dan biarlah dia boleh terima WhatsApp atau telepon yang kami mencoba menghubungi dia untuk kembali dia dapat bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami alaskan diskusi sub ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Jo atas kepercayaan yang diberikan. Ya, sudah beberapa kali ini kita boleh tampil dan boleh bersama-sama belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-hari sebelumnya dengan Roli kita belajar tentang hal-hal yang sangat mendalam, yang dimana kita orang boleh mendapatkan kekuatan secara rohani, pengetahuan yang lebih dalam, sehingga orang bisa lebih mengerti, bahkan dari bagian-bagian Alkitab yang menjadi pokok pembicaraan, orang lagi terbuka mata banyak hal. Orang boleh lebih mengerti, oh begitu rupanya ya. Dan itu semua menjadi bekal di dalam kehidupan orang, sehingga orang boleh menjadi lebih memahami, lebih paham, dan selalu saya selalu berkata di dalam diri saya sendiri, kalau semua itu orang sudah boleh mengerti, kalau semua itu orang sudah boleh pahami, terus apa maknanya di dalam kehidupan kita? What next yang kita orang sudah pelajari itu di dalam kehidupan kita? Apakah hanya sekedar pengetahuan saja? Apakah sekedar hanya kita sudah dapat lebih memahami, lebih mengerti? Apa langkah-langkah yang eh, berikut agar supaya yang kita orang sudah dapatkan itu betul-betul bisa bermanfaat di dalam orang punya kehidupan, bukan hanya sebagai eh, vocabulary di dalam perbendaharaan di dalam orang punya kehidupan rohani, tetapi apa dampaknya di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang mau saya coba utarakan di sini yaitu mengapa kita harus bersyukur. Apa dan bagaimana kita harus bersyukur. Karena kita melihat bahwa hal-hal yang seperti ini kelihatan seperti gampang, seperti mudah, tetapi setelah dikaji betapa perannya begitu besar, bahkan begitu berat, bahkan penuh dengan pergumulan. Tidak semudah apa yang kita baca. Jadi saya ambil dari 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5, itu ada satu paket atau satu rangkaian dengan doa dan sukacita, bersukacita dan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Kita memang akan menitik beratkan kepada bersyukur ya, atau mengucap syukur. Tapi ini tidak bisa terlepas dari dua rangkaian yang ada, yaitu tentang bersukacita senantiasa, ayat 16, tetaplah berdoa,
ayat 17 dan ayat 18 itu mengucap syukurlah dalam segala hal, Segala hal. sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita perlu ketahui secara ringkas bahwa Tesalonika pada waktu itu mengalami begitu banyak tantangan, bahkan ada ancaman aniaya, sehingga Paulus pun saat itu dia menulis Tesalonika, kitab Tesalonika dari Korintus. Dan pada satu ketika Paulus berada di Tesalonika, dia harus cepat-cepat keluar dari Tesalonika karena diancam orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang mempengaruhi orang-orang Tesalonika untuk menganiaya Paulus. Jadi kehidupan jemaat di Tesalonika itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada begitu banyak peristiwa yang mereka sedang alami, terutama ancaman aniaya. Jadi kalau kita melihat bahwa Paulus menulis dengan mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, kemudian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, seperti kontradiksi dengan apa yang mereka alami. Kita tahu bahwa ternyata bagian ini adalah bagian yang sangat penting yang diungkapkan oleh Paulus, karena dia ingin menetapkan sesuatu kehendak Allah, dan berbicara satu kehendak Allah itu sudah seperti perintah. Jadi Allah berkehendak, Allah menginginkan bahwa kita melakukan hal itu. Nah, kalau kita berada di dalam kondisi yang aman-aman saja, berada di dalam situasi yang tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, tentu ya gampang saja kita melakukan hal itu. Tetapi bagaimana kalau kita berada di dalam posisi yang seperti di jemaat di Tesalonika? Bagaimana kalau kita sendiri berada di dalam posisi yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ancaman, penuh dengan tekanan, penuh dengan intimidasi, ya, tentu akan lain keadaannya. Tentu akan sulit barangkali kita mewujudkan apa yang dikehendaki Allah dengan ketiga hal ini, terutama di dalam hal mengucap syukur. Karena kalau kita lihat mengapa Paulus menulis ini secara khusus, kita lihat bahwa ternyata ketiga hal ini harus nampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya selalu menyebut orang percaya karena orang Kristen sekarang ini banyak yang tidak percaya. Tapi kalau orang percaya sudah pasti dia orang Kristen yang baik. Ternyata bahwa ketiga hal ini, terutama mengucap syukur, itu harus terlihat. Bahkan mungkin sepertinya harus didemonstrasikan. Bukan dengan maksud menunjukkan hal-hal yang hanya untuk mencari nama dan sebagainya, tapi betul-betul sebagai satu wujud kehidupan yang terlihat. Memang di dalam Galatia 5 kan ada di sana ada buah-buah roh yang begitu banyak hal, kerendahan hati, kesabaran dan sebagainya. Tapi itu kan seperti lebih agak pasif. Tapi kalau ketiga hal ini lebih aktif. Lebih aktif karena dia harus menonjol, dia harus berperan. Bahkan orang bisa merasakan bahwa orang ini adalah orang yang hidup di dalam berdoa. Orang ini adalah orang yang betul-betul penuh dengan sukacita. Dan orang ini betul-betul ada memiliki rasa ucapan syukur di dalam setiap langkah kehidupannya. Karena dia katakan kan, di dalam segala hal. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada satu ukuran tertentu bahwa hanya dalam keadaan tertentu saja. Kalau menyenangkan, kalau dalam keadaan aman-aman saja, kalau tidak ada tekanan, kalau tidak ada ancaman, baru bisa dapat mengucap syukur. Ya, kalau mungkin hati lagi senang,
atau kalau mendapatkan sesuatu yang apa yang diharapkan, ya kita boleh mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, Alkitab tidak mengatakan hanya untuk hal seperti itu. Karena dikaitkan dengan jemaat Tesalonika, mereka itu sangat menderita pada waktu itu. Tapi Alkitab Paulus menganjurkan sebagai kehendak Allah, mereka harus mengucap syukur, harus memperlihatkan tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Senang ataupun tidak senang, dalam keadaan sulit, sakit, ataupun menderita, wujudkanlah itu dengan satu ucapan syukur. Nah, sekarang kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, bagaimana menempatkan diri kita untuk bisa mengucap syukur di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Di dalam keadaan-keadaan yang kita terdesak oleh hal-hal yang lain, mungkin yang kita anggap lebih penting, hal-hal yang lebih utama. Tetapi dapatkah kita betul-betul secara tulus, secara dengan sukacita, dengan niat juga tetap berdoa dan mengucap syukur. Dan ini sesuatu perkara yang ternyata pengalaman saya pun berkata bahwa itu bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat. Beberapa hari lalu kita melalui Roli pernah mengungkapkan bahwa di dalam Tuhan menguji kita, ada kalanya melalui penderitaan. Nah, penderitaan itu yang melatih kita orang untuk orang boleh memahami kehendak Tuhan itu seperti apa, menuntun orang untuk lebih terbuka mata hati kita ini. Oleh sebab itu, kita senantiasa perlu bersyukur di dalam segala perkara, di mana kalau dihitung pun dengan keadaan dan keberadaan kita sampai pada saat ini, ya kita semua tidak dalam usia muda lagi. Tetapi kita boleh melewati masa-masa yang sulit tentunya. Semua kita mungkin sudah mengalami. Tetapi kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Walaupun kita mengalami masa-masa yang kelam, masa-masa yang penuh dengan tantangan, rintangan alam, tetapi pada akhirnya yang lebih utama, kita boleh melihat kemurahan Tuhan itu begitu besar, yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mazmur 107 ayat 1 dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Luar biasa Tuhan. Bahwa kita orang tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir ya di dalam kehidupan kita. Tuhan itu betul-betul terasa dekat dengan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita seperti bisa bercakap-cakap ya di dalam doa, di dalam setiap langkah kehidupan kita orang bisa seperti merasa ada berhadapan muka dengan muka. Bisa kita orang mengutarakan isi hati kita ya, bagaimana keberadaan kita, bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah berlaku, dan itu sebab orang boleh mengucap syukur. Di dalam segala hal, di dalam perkara-perkara yang membuat kita orang pun tidak nyaman, terdesak oleh hal-hal yang sangat mengganggu ketentraman, tetapi jangan lupa bahwa persoalan-persoalan yang kita alami, ya, yang bisa terjadi di tengah kehidupan rumah tangga, di tengah kehidupan keluarga pun banyak hal pergesekan-pergesekan yang terjadi, dan itu sebabnya juga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga Kristen banyak yang terjadi hal yang tidak bisa berjalan bersama sehingga terjadi perselisihan, kemudian terancam dengan perpisahan atau perceraian. Begitu juga kita lihat bagaimana ya terjadinya peperangan di Ukraina, ya, di Gaza, Palestina, di Syria, di Lebanon, di Irak, di Iran. Tentu kan di sana ada begitu banyak orang Kristen. Saya membaca di Iran itu ada orang Kristen begitu banyak. Palestina, ya apalagi yang baru-baru belakangan ini di mana Israel membom itu gereja. Tentu ada orang-orang Kristen yang sedang menderita di sana, terancam kehidupannya. Bahkan saya kita membaca di medsos bahwa
Air minum pun mereka susah di sana untuk mendapatkannya. Nah, kalau kita di dalam posisi seperti itu, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita boleh bersuka cita? Wah, ini satu persoalan yang tidak ringan ternyata. Ternyata ketiga hal ini bukan sekedar sesuatu yang asal saja Tuhan ya Paulus tulis, tapi betul-betul harus merefleksi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus kita dapat membuktikan itu sebagai pertanggung jawab kita orang di dalam iman orang, di dalam pergumulan, di dalam segala perkara. Orang perlu mewujudkan bahwa kita orang hidup di dalam mengucap syukur. Orang hidup di dalam bersuka cita di dalam Tuhan. Orang hidup di dalam berdoa. Kita tahu bahwa di dalam mengucap syukur ini rangkaiannya ada begitu banyak hal, ya. Ada di sana juga ada menyatakan tentang damai dan sejahtera, mewujudkan damai, mewujudkan kita orang menjadi teladan untuk mengutamakan damai. Karena itu sebagai refleksi daripada mengucap syukur, orang melihat perselisihan, pertengkaran, kita tidak ikut di dalamnya untuk menuduh dan lain sebagainya, tapi memperdamaikan menjadi utusan-utusan yang membawa damai karena kita orang diberkati. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberikan terang kekuatan, kemampuan, apalagi seperti Paul yang menjelaskan kalau tinggal di Amerika ini, kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada jaminan, tidak ada relasi, wah sangat sulit. Nah kalau kita di dalam posisi seperti itu, apa langkah yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus memperhadapkan diri kita di hadapan Tuhan? Kita menaruh pengharapan dalam tangan Tuhan. Tapi seringkali kita seperti merasa bahwa Tuhan seperti tidak mendengar doa kita. Seperti Tuhan bisu, tidak menjawab. Bagaimana kita orang harus melangkah di dalam kehidupan kita ini? Inilah satu tantangan yang tidak ringan. Satu hal yang merupakan satu pergumulan tentu yang tidak ringan. Tetapi Alkitab tidak ada tidak ada kata lain selain memang dia harus mengatakan bersyukurlah. Oleh sebab itu ketiga hal ini menonjol sekali di dalam tulisan Paulus karena memang ini harus terlihat, harus terbukti, harus peranannya akan nampak sehingga orang yang ada di sekitar kita seperti saya kata-kata ikut merasakan, ikut ikut menikmati sehingga melalui apa yang kita lakukan itu di dalam sukacita itu secara rohani, di dalam kita orang berdoa, dalam orang juga mengucap syukur, mereka juga turut memuliakan Tuhan. Jadi ada kesaksian di dalamnya, ada bukti yang mana kita orang menjadi teladan di dalam hal-hal yang seperti itu, sekalipun orang mengalami masa-masa yang sulit. Saya dalam perjalanan rumah tangga begitu banyak hal yang saya alami. Begitu banyak kesulitan, bahkan sudah hampir dikatakan penderitaan. Sampai satu ketika sudah begitu berat, saya sampai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau masih kurang apa yang saya alami yang Tuhan izinkan ini, no Tuhan tambah akan juga mari. Supaya Tuhan tahu hati saya seperti apa di dalam saya mengasihi akan Tuhan. Orang dengar dia bilang, waduh, kenapa Pak Temi berani berdoa begitu kok? Ya habis, mau bagaimana lagi mau berdoa? Seperti semua buntu, seperti semua mengalami kesulitan, seperti tidak ada, ya sudah, terserahkan kepada Tuhan aja apa yang terbaik yang Tuhan boleh izinkan berlaku. Karena dengan begitu, dengan pengalaman ini, dan itu, orang boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang. Dan mungkin dengan cara seperti itu, Tuhan mau menguji kesetiaan, Tuhan mau menguji ketaatan, Tuhan menguji tentang kepasrahan orang di dalam Tuhan. Tuhan mau menguji apakah sungguh perkataanmu sama dengan hatimu, apakah hatimu sama dengan tindakanmu. Itu tentu Tuhan inginkan orang mewujudkan segala perkara itu menjadi satu kesatuan ketaatan kepada Tuhan dengan segala risiko.
Oleh sebab itu saya belajar tentang pengalaman-pengalaman akhir hidup daripada rasul-rasul sehingga mereka itu boleh begitu hampir dapat dikatakan bersukacita sekalipun mereka terancam, teraniaya dengan hukuman-hukuman yang mematikan. Dan itu mereka lakukan bukan karena mereka bukankah mereka juga manusia biasa sekalipun mereka dikuasai oleh roh, tapi apakah di dalam hati mereka tidak ada pergumulan untuk mengalami perjalanan hidup yang sedemikian rupa? Tapi itulah mereka tidak lagi merasakan hal itu. Hidup di dalam Tuhan sudah di dalam segala hal, di dalam segala-galanya, sehingga mempertaruhkan nyawa pun sudah tidak mereka pikirkanlah. Dan begitu juga martir-martir yang lain, orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Di dalam satu ayat saya ada mendapatkan hal yang luar biasa, yaitu di dalam kisah para rasul berapa ini ya? Pas kisah para rasul 4 ayat 29. Kisah para rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kisah Nah, 49. betapa luar biasa kan bahwa kita lihat bahwa mereka itu mengancam kami, ya kan? Mereka tidak mengatakan, Tuhan, bagaimana kiranya Tuhan menghindarkan kami daripada mereka yang mengancam kami. Wah, tidak. Mereka masuk di dalam ancaman itu sambil memohon kepada Tuhan. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Untuk membuktikan kepada dunia ini, membuktikan kepada orang yang sedang mengancam bahwa ancaman itu tidak ada arti apa-apa. Hidup di dalam Kristus melampaui segala perkara itu. Sehingga tidak salah kalau Paulus di dalam Filipi pun dia berkata, mati itu untungku dan hidup itulah Kristus. Jadi sudah sangat luar biasa hidup di dalam Kristus. Sudah meliputi segala perkara, baik secara jasmani, secara fisik, maupun secara rohani. Bersatu padu. Tidak ada lagi yang berkata, aduh Tuhan, siapa kok ini jadi begini, Kang? Aduh, Tuhan seperti tidak adil, Tuhan seperti meninggalkan saya, Tuhan seperti melupakan saya, Tuhan tidak mendengarkan doa saya, belum selesai yang satu, timbul lagi yang lain, belum lagi dengan menghadapi sakit penyakit, kalau cuma sakit-sakit flu aja kali belum tidak seberapa, tapi kalau ancaman sakit yang serius, ada begitu banyak orang, ya, hidup sudah begitu sangat sudah terancam karena sudah mengidap cancer, penyakit jantung, ya. Saudara pergi ke rumah sakit, saudara lihat di ICU berderet-deret orang, sehingga mereka kalau ada seseorang pun yang datang dengan kuasa seperti dimiliki oleh rasul-rasul bisa menyembuhkan, waduh. Tapi ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, segala perkara boleh jadi. Kalau Tuhan mau menyembuhkan dalam seketika, dia boleh menyembuhkan. Tetapi itu pun Tuhan mempunyai satu maksud yang lain, karena kita juga karena akibat dosa tentu kita akan sakit dan kemudian kita akan mati. Bagaimana cara mati, ya itulah tangan. Itu cara Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pakailah kesempatan ini. Di dalam kita orang boleh mengucap syukur di dalam segala perkara. Karena dengan begitu kita orang boleh merasakan kehendak Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita, memberikan jalan keluar. Kalau belum hari ini, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Orang hanya berharap dan hanya senantiasa menaruh pengharapan di dalam Tuhan semata-mata. Karena di dalam pengucapan syukur juga itu adalah merupakan bagian daripada orang beribadah kepada Tuhan. Mewujudkan sesuatu persekutuan dengan Tuhan. Itulah di dalam orang mengucap syukur. Di dalam segala perkara. Oleh sebab itu, marilah di dalam berbagai pelajaran yang orang sudah dapatkan,
baik melalui apa yang sudah diberikan oleh Roli, yang sudah begitu banyak, itu akan menjadi bagian yang lebih menjadi dasar yang kuat, menjadi tameng yang kuat, ya, menjadi sarana yang memperkuatkan orang punya kehidupan rohani, sehingga orang boleh di dalam segala perkara orang siap sedia, dan di dalamnya itu ada ucapan syukur yang melimpah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pikir begini aja dulu, kita orang boleh berdiskusi, boleh menceritakan pengalaman-pengalaman yang orang alami, dan orang boleh berbagi, dan kita boleh share. Silakan, siapa yang uh, boleh memulaikannya. Semua ini lagi tenang ini, tenang-tenang semua. Iya, Dan nanti terompe, oke, bicarakan terompe pembicaraan hari ini. Ini banyak sekali terus di bagian ayat kelima ini, ayat ini bicara tentang rejoice segala macam, berdoa segala macam, segala begitu lagi. Kemudian mengucap syukur dan segala sesuatu. Aduh, ini sudah udah cakep semua nih dia. Kemudian masalahnya itu adalah masalah hadapi. Seperti sekarang saya ada masalah besar sekali dengan saya dengan tapi anak dia berdesak kita supaya harus tinggal di Amerika. Karena dia dia nggak tahu kita semua tapi anak-anak yang lain di Indonesia. Kalau bilang begitu, aduh, sampai ke mau bercerita sampai bercerita sendiri mau bercerita karena kiranya dia mau kita tinggal di sini. Tapi oh enggak, I gotta go home deh. Dan nanti orang aku bilang, kalau orang nak ketemu lagi di sini, nanti ketemu di di surga aja. Karena nanti mau kapan mau ketemu dengan yang lain? Orang kamu sudah dengan Papi sini sudah 5 tahun dengan saya. Mau PPU berapa tahun lagi ini kurang 1 hari 2 minggu sudah habis. So, kapan mau orang bicara lagi dengan yang lain? Nah itu yang jadi masalah. Jadi kita mengucap syukur apa yang lalu sekarang. Karena kita orang ini menghadapi eh, apalagi dunia sekarang kiri kanan kurang bulan kapan semua ketemu yang lain ya betul kalau kemarin orang dia di TV foto satu keluarga baku sikat semua segala mau apa ya jadi itu yang terang lihat ya, kesempatan yang dalam kehidupan kita ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan apalagi tidak ada lagi segala sesuatu orang baking sudah yang penting Tuhan berserah kepada Tuhan yang Tuhan akan itu yang saya bilang rejoice segala macam oh sukacita mengucap syukur jadi lihat apa aja apapun yang terjadi itu ya orang mengucap syukur aja semua mungkin sebagian gitu aja ya. Di Filipi 4 ayat 6, iya 4 ayat 6 dan 7 dia katakan, iya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, iya itu dia tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada ini Allah memang dalam betul doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. dalam segala Jadi menurut kita, Ed, iya bahwa David kalau bertentangan dengan Edi mungkin karena dia menginginkan Edi tentu kalau ada masih di Amerika semua terjamin. Di sana mungkin dalam soal pengobatan sampai ke perawatan kita dengar Edi sudah gratis. Jadi mungkin itu yang inginkan David oh, inginkan buat oh Edi tinggal di di sana. Indonesia tuh siap bekas my tua kan dulu ada DP surat lengkap Ya, makan saya eh, sampai obat-obat segala macam free dia karena dia dapat anu kan di pegawai negeri dulu iya ya itu makanya Edi perlu berhikmat, perlu oh iya berdoa kepada Tuhan, mana kira-kira yang terbaik yang Tuhan boleh betul itu aja sama gitu boleh buka tapi jalan, kurang boleh kesimpulan kalau kurang pendeta juga datang tuh aduh ya, oh udah kalau begitu saya udah kepastian oke ya, yang mana terang pulang aku mau pulang Indonesia aja karena nggak ada lain deh tapi ada kasih yang tapi anak-anak dia masih ada yang mau tunggu ya. kita
Ya, pikirkan Itulah. baik-baik aja lah. Ya, Itu. oke. Mungkin ada yang lain. Mari silakan. Ya, Ben. Oh, kalau kalau kita lihat di sini mengenai apa yang orang baca tuh Tesalonik 1 Tesalonik Iya, Tesalonika 5:16 dan 18. iya dong. Bagian sekali satu satu ayat ini semuanya semua itu Bersukacitalah senantiasa. dalam segala perkara. Ya maksudnya bersukacita di sini kan bukan secara bersukacita karena rame-rame bersukacita, tapi ini kita bersukacita karena iman iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ya, Kalau soal berdoa itu itu kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ya, misalnya yang bersyukur itu eh, dalam segala hal ya. Kalau So, dalam ya, proses kita sedang dalam susah pun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. ya, ya, jadi orang ambil contoh aja misalnya kayak apa kalau istilah orang Solo kan dia ketindis kaki yang kiri yang untung cuma kaki kiri. Kaki kanan. Jadi selalu ada hope, ada tetap dia bersyukur, ada untung-untung terus. Jadi kita ambil contoh-contoh lagi dan kita masing-masing punya pergumulan. Oh, pasti. Tapi betul. pergumulan itu ya kita berserah kepada Tuhan dan kita meyakini ya eh, Tuhan akan memberikan yang terbaik indah pada waktunya. Ada kan kita lupa di di ayat mana tuh. Ya, Jadi ya kita tetap berpegang aja, ya tetap bersuka cita ya. Karena iman percaya kita kepada Tuhan dan kita lihat kita sini memang semua yang tetap hadir di sini ada kerinduan. Walaupun orang so sensi-sensi begini, wah belum terlambat lah. Ada kerinduan untuk menggali, mendengar firman Tuhan. Nah, Oh, gitu. Harus ya. itu aja dari kita pendeta. Ibrani 13 ayat 15-16 dia katakan begini. Ibrani 13 ayat 15-16 dia katakan begini. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi memang orang tidak boleh pasif, orang harus aktif, harus terbukti, harus keluar dari ucapan, kemudian diikuti dengan tindakan, yaitu berbuat baik dan memberi bantuan. Ya, dari ucapan itu bibir yang memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagian daripada mengucap syukurlah yang kita bisa lakukan itu. Kalau orang ada di sekitar kita melihat bagaimana kita punya cara berbicara, bagaimana kita cara bersikap, orang sudah bisa mengukur dari situ. Oh iya, sudah terlihat bahwa orang yang penuh dengan ucapan syukur seperti itu. Kira-kira begitu, Ben. Ya, Jadi ya, apa ada lagi mungkin yang lain? Orang lebih banyak berdiskusi aja karena waktu cukup panjang, ya kan? Kalau dengan Roli dia hari Senin sana atau Selasa dia terbatas kan. Karena tapi kalau orang ya tidak ada masalah. Paul, ada Paul? Ya, ada. Terima kasih pendeta. Di topik kita atau bahasan kita bersyukur 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Terus ada ayat juga bandingan ada di Filipi 4 ayat 6, ini 13, 15, 16. Tadi Pak Mas Bro setuju. Ya.
itu memang menguatkan dalam kehidupan kita. Ya, semua kita ya istilahnya ada bahasa yang bilang ini semua punya salib, Ya, masing-masing punya beban, masing-masing punya tanggungan dalam kehidupan macam-macam. Tapi dalam menapak kehidupan, apa mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Ya. ya, Sebagai tadi bilang, pendeta bilang, bukan orang Kristen, tapi orang percaya. Orang percaya pasti orang Kristen. Mungkin orang Kristen belum tentu dia orang percaya. Ya. Hanya hal-hal yang di mana aja kita Tuhan tempatkan. Pasti kita punya ada masalah-masalah yang secara manusia nggak mungkin kita bersyukur secara manusia. Tapi kalau di Tesalonika bilang kita harus bersyukur kepada Tuhan, wah itu memang sangat luar biasa. Terus Filipi juga bilang, hendaklah kita mesti, Filipi tadi 4 ayat 6 bilang, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan pengucapan syukur. Ada cerita-cerita orang yang di Amerika ya, kita boleh sharing-sharing lah. Kalau khususnya di Manado, jadi di Manado, ke Jakarta nggak mungkin, di Manado lah. Kita cuma tanam rica, tomat, tumbuh-tumbuhan kita bisa hidup. Mungkin Jakarta juga ada tapi jarang. Tapi kalau di sini, wah, semua itu harus punya uang. Nah, di sini juga bisa nanam-nanam lagi. Artinya kalau bahan makanan pokok aja kita tidak punya, bagaimana kita mau bersyukur sama Tuhan? Ya, itu cuma soal makanan. Belum tuh hal-hal yang banyak yang kita di depan kita, ada banyak sekali. Karena di sini hidup dengan bill, hidup dengan bayar itu, nggak ada yang free di sini. Air minum bayar, nggak ada yang bebas. Semua dalam kondisi yang menyakitkan kita alami tiap hari. Bagaimana pengeluhan-pengeluhan teman-teman jemaat di gereja, dia begini, dia begitu, ada kerjaan dipecat, baru 2 hari kerja dipecat, sudah kasih tahu trik-triknya, tidak bisa juga. Bagaimana dia mau bersyukur? Belum soal pekerjaan, belum soal tempat tinggal, belum soal kebutuhan lain, transportasi, dan lain sebagainya. Tapi memang Tapi kita kalau semua orang masih dalam pemeliharaan ya. oh iya, itu dia. Iya, Ya kita orang kan, itu yang hebatnya orang orang. betul. Kita orang itu tinggal di sini bukan langsung enak begitu. Oh, tidak ada itu. Gitu. Tapi memang kalau seperti tadi bilang yang di Filipi 4, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun. Artinya mungkin istilahnya Rudi tetap bergantung, pegang kepada dia. Oh, memang ya, Tuhan tolong kok. Pasti Tuhan tolong. Kalau kita lihat ya, ada yang semua kenal kan, dia namanya Nick Vujicic, yang tidak punya hmm, tangan, tidak punya kaki, dia cuma punya ya, jari. Ya kan? Tapi luar biasa orangnya. Tidak pernah kita lihat dia sedih. Happy, dan dia punya pengikutnya ribuan, jutaan mungkin orang. Dia tetap senang. Dia dia menerima tuh keadaan, keadaannya dia. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Itu yang jadi contoh. Ya. Kalau di Alkitab kan kalau kita lihat bagaimana kisah nanya si Ayub kan, oh kita sih enggak ya, apa-apa kalau cuma soal makan itu Ayub yang itu kecil itu. Kalau cuma tinggal di Jakarta, di mana aja kita tinggal, kalau Ayub itu nggak ada hitungan itu, ya kan? Tapi kalau dia tetap bergantung pasti. Tapi akhirnya Tuhan memang pelihara, kayak Edison bilang tadi, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi Edison punya muka kok nggak ada. Minum kopi apa makan ini? Apa bersembunyi? Rumah Linda masih jauh. Buka kok. Itu. Oh banyak. Nggak ada ini, fotonya nggak ada, gambarnya nggak Oh ada. ini kita ini be mau sabut ini nggak bisa kamu jadi cuma bicara di anu aja ini. Cuma di anu kita punya
nggak bisa jalan nih dia. Kenapa mau bersambungan lagi itu? Biasa si David yang Jadi, begging kita kan. ya, jadi itulah memang luar biasa. Waktu minggu lalu pendeta bilang harus bersaksi. Ah, itu luar biasa. Ini bersyukur lagi. Kelas-kelas berat ini pendeta dia kasih kelihatan bahasanya gampang. Bersyukur, bersaksi. Tapi dalam kondisi yang nggak memungkinkan, wah, secara manusia biasa ya, apakah bisa ini? Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan yang bilang, tetap bersyukur. Kita jalanin aja. Apapun yang, Ya, contoh aja kayak Edison. Ya, kemarin itu gereja, wah, gagah sekali itu. Nah, anteng-anteng aja orang Betawi bilang. Ya, enjoy enjoy aja. Iya, luar biasa. Apalagi pendeta kan punya pengalaman jam terbangnya untuk menyampaikan firman Tuhan kan banyak sekali kan. Kita juga mendengar bagaimana apa yang pendeta alami dibagikan kita. Saya sangat senang sekali dan suka kita ya, yang firman Tuhan. Itu juga ya, ambil itu dasar-dasar cerita nggak dari Alkitab ya lain cerita. Tapi ini referensinya memang jelas-jelas yang kita alami dalam kehidupan. Gak gampang ya. Gak usah cerita di sini. Jakarta juga kan, aduh, bagaimana kalau hidup yang sulit dan mau bersyukur ya kan. Mungkin mau pergi gereja, mau naik bayar bajai pun setelah zaman dulu, wah berat juga, mending jalan kaki lah, ya kan. Bajai pergi pulang, udah berapa, lebih baik kasih persembahan. Nah, ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. ya kan. Kolose 3 ayat 15 dia katakan apa? Kolose 3 ayat 15, 16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi satu ungkapan itu kan dari dalam hati dia keluar, dia merefleksikan di dalam setiap langkah kehidupan kita, ya kan? Tidak mungkin orang yang penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, dia bisa bersyukur dengan sempurna. Tapi betapa bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita berdamai, kita hendak memiliki damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hati, bahwa dia akan senantiasa memenuhi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian dari sana dia berpancar. Itu sebab kalau kita dikatakan jadi garam dan terang, ya tentu saja itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Tapi kalau garam itu sudah kehilangan rasa asinnya, apa yang terjadi? Hidup ini menjadi hambar, tidak lagi menjadi contoh. Jadi itulah makna-makna Alkitab yang perlu kita miliki agar supaya kita menjadi kaya di dalam Kristus. Kristus yang bertambah-tambah, kita yang berkurang-kurang, sehingga di dalam segala hal kita boleh memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Bukan saja untuk kita bertindak, bahwa untuk kita berucap di dalam tindakan, bahkan di dalam kita berpikir, di dalam kita memiliki perasaan, ya kan? Saya selalu berdoa, Tuhan ampuni segala dosa, dan kalau ada dosa dan kejahatan sadar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, baik melalui pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, tutur bahasa dan ucapan. Jadi semuanya mungkin kita tidak sengaja ataupun sengaja Perkataan ataupun dan kita perbuatannya. sadar. Nah, semua kita serahkan kepada Tuhan.
Betul itu, Paul. Banyak hal orang harus melandasi dalam hidup di dalam Tuhan, dan orang akan lihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Mungkin tidak seturut dengan apa yang menjadi keinginan orang, tetapi Tuhan kemudian akhirnya kita akan tahu, oh luar biasa Tuhan mengatur dan membimbing orang. Kalau orang ikut, orang punya mau, tentu akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi Tuhan menolong kita orang.